Itu termasuk musibah yang besar juga itu. Buta mata hati. Khatamallahu ala qulubihim, ditutup oleh Allah hati mereka itu. Hati mereka ditutup oleh Allah. Tiada hampir memahami satu hukum daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saja telah berkata Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, 96 lahirnya, wafat 141. Sufyan Tsauri, lazimkan olehmu dengan panjang diam, memiliki akan wara, dan jangan kamu jadikan loba atas dunia. Jadilah engkau orang yang memeliharakan, yakni bagi agama. Kata Sufyan Tsauri, lazimkan olehmu dengan panjang diam, memiliki akan wara. Man somata najah, barang siapa yang banyak diam, sejahteralah dia. Kalau berbicara itu perak, diam itu emas, lebih bagus diam daripada banyak bicara. Orang yang banyak bicara itu nanti masuk dia ke dalam syarhul kalam, satu akhlak yang dicela oleh agama adalah syarhul kalam. Orang yang gemar membanyakkan cakap, tetapi cakapnya itu tidak bermanfaat, cakapnya itu tidak berfaedah untuk agama. Itulah istilah orang mungkin kombur itu ya, bual, itulah dia. Walabu lah namanya itu ya. Lebih keren lebih cerita. Paling kecil pembicaraannya itu lagha, sia-sia. Kalau tidak nanti pembicaraannya itu terjebak kepada pembicaraan yang makruh dan pembicaraan yang haram. Pembicaraan yang makruh dan yang haram seperti mengumpat, menfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Miliki akan wara. Kata Sufyan Tsauri, miliki olehmu wara. Kun wara'an ahlu a'badan nas. Jadilah engkau orang yang wara. Ahlu a'badan nas. Niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang ahlul ibadah di antara manusia. Kun wara'an ahlu a'badan nas. Jadilah engkau orang yang wara, niscaya engkau akan menjadi orang yang ahlul ibadah. Bukan niatnya itu untuk diketahui oleh orang dia itu
ahlul ibadah. Tetapi penilaian Allah terhadap ibadah orang yang wara' itu lebih tinggi daripada orang yang fiqih itu. Karena orang yang wara' itu dia beramal dan beribadah sudah berikhtiar. Dia beramal ibadah itu sudah berhati-hati. Tidak sembarangan-sembarangan. Betul-betul dia teliti dalam ibadahnya itu. Kalaupun dia dalam berakidah, betul-betul dia akidahnya itu adalah ahlus sunnah. Kalaupun fiqih, betul-betul dia bermazhab. Kalaupun dia bertasawuf, betul-betul dia bertasawuf. Dia lebih ikhtiyat, lebih teliti, lebih berhati-hati. Itu orang Arab. Dalam makanan, minuman, mencari harta, maka dia lebih teliti. Salah satu waraknya Sufyan Tsauri ini. Sufyan Tsauri ini semasa dengan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid sempat menjadi seorang amir, pemimpin, menjadi raja sempat. Satu saja kesalahannya. Setiap akhir tahun Harun Ar-Rasyid itu memberikan harta Baitul Malnya itu sedikit untuk Perdana Menteri sebagai bonus. Kalau bahasa kita sekarang 1 lembar kain lah dikasihnya. Dilihat oleh Sufyan Tsauri, pekerjaan itu salah. Karena Perdana Menteri itu sudah ada gaji mereka. Kenapa lagi dikasih bonus-bonus? Itu uang siapa? Uang Baitul Mal. Sufyan Tsauri meninggalkannya. Dia tidak mau tinggal lagi bersama dengan Harun Ar-Rasyid. Pergi dia ke negeri Irak, di Basrah. Disitulah dia, Sufyan Tsauri itu mengajarkan ilmu agama kepada umat itu. Entah berapa lama kemudian Harun Ar-Rasyid membuat surat agar sahabatnya Sufyan Tsauri itu kembali kepada pangkuan dia. Dikirim surat, diantar oleh prajurit Harun Ar-Rasyid itu, diantar anak buahnya. Berpelana lengkap, berpakaian yang megah, namanya Perdana Menteri, begitulah pakaiannya. Sampai di tengah jalan dibacanya surat itu. Apa isinya? Kok penting kali nampak? Ya. Tengah jalan mau pulang, bukan mau pergi ya. Ketika dia datang, disampaikannya lah surat itu kepada Sufyan Tsauri rahimahullah. Ini surat daripada Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Dibaca, kembalilah wahai kekasihku Sufyan Tsauri ke pangkuanku, aku sudah rindu kepadamu. Orang sufi biasa itu cakap gitu. Orang sufi yang salah paham itu ya, bukan homoseksual itu.
Salah paham. Kalau orang kedokteran mah berarti homoseksual nih, bukan? Orang sufi biasa tuh bahasa begitu, mahabbah. Dijawabnya, waalaikumsalam. Aku tidak akan kembali ke istanamu sehingga kau berhentikan praktek memberi harta Baitul Mal kepada Perdana Menterimu itu. Wassalam, Sufyan Tsauri. Di tengah jalan Perdana Menterinya dibacanya surat tadi, Sufyan Tsauri tadi. Ditengoknya, rupanya salah rupanya. Membagikan harta Baitul Mal itu untuk Perdana Menteri, salah. Dicopotnya baju kementeriannya, dicopotnya pelana, disedekahkan untanya sama masyarakat semua. Berjalanlah dia dengan pakaian yang biasa. Tidak ada lagi nampak kemegahan Perdana Menterinya itu. Dari kejauhan Harun Ar-Rasyid berkata, beruntunglah orang yang kuutus dan tidak beruntunglah orang yang mengutus. Apa maksud dari ucapan Sufyan Tsauri, Harun Ar-Rasyid? Termakan kaji. Perdana Menterinya itu termakan kaji daripada Sufyan Tsauri itu. Maka lekangkannya pakaian kebesarannya. Maka beruntunglah orang yang diutus dan tidak beruntung orang yang mengutus. Salah satu karamah Sufyan Tsauri itu, waktu dia mati, waktu dia meninggal, dimakamkan dia, ramai burung berziarah kubur di makamnya. Kalau manusia ramai, dah biasa, burung berziarah ke makamnya. Rupanya Sufyan Tsauri itu semasa hidup suka melepaskan burung yang ditangkap oleh orang. Dibayarnya, dilepaskannya, dibayar, dilepaskannya. Bapak bikin gitu ya. Burung lebet 2 ekor sedang lah. Sepasang 1 juta, 2 ekor. Sufyan Tsauri itu dibelinya, dilepaskannya, sehingga waktu dia wafat, meninggal, ramai burung ziarah ke kuburannya. Itu salah satu karamahnya. Kita pun boleh juga lah. Yang murah-murah itu aja, burung-burung itu kan, yang 2000 itu lepaskan supaya selamat dia, supaya dia tidak terkurung, bebas dia. Sekalipun hukum fikih boleh kita memeliharanya dalam rangka untuk mengambil manfaat daripada suaranya, boleh. Tetapi melepaskannya lebih aula. Sebab kadang-kadang orang melihara burung, jantannya, betinanya tak ada. Kadang betinanya, jantannya enggak ada. Sedangkan Allah ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Jadi kalau ada betina jantannya enggak perlu lepaskan? Enggak apa-apa, boleh. Cuman lebih afdal lepaskan dia. Afdal. Tapi kalau mau dipeliharanya boleh, karena ada manfaatnya. Ya, boleh, enggak apa-apa. Kalau orang warak enggak mau dia. Orang warak enggak mau dia. Dia makhluk hidup. Kalau orang warak tak mau dia metik-metik pohon kalau tak perlu. Kita sambil jalan metik-metik lalang. Lalang itu kan makhluk hidup. Kalau kita petik, sakit enggak dia? Sakit kan? Kalau fikih enggak masalah. Makanya kalau tak dibutuhkan, rumput-rumput itu jangan diputik-putik, tak menentu. Biarkan dia hidup. Tapi kalau diperlukan silahkan tebas. Jangan pula nanti dah siap ngaji ni, rumahnya naik akar bulu, naik pula lalang. Nah, ini orang sufi ni. Orang sufi tu orang pemalas tu.
Kan orang sufi itu. Ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah pulang, dilihatnya ada segelas susu di atas meja. Tanpa bertanya Sayyidina Ali, dia teguk susu itu sampai habis. Setelah dia teguk, baru dia sadar, ini susu dari mana diperoleh, dari mana didapatkan susu ini. Rupanya dia ada hamba sahayanya, bekas Yahudi, pandai menjampi-jampi waktu semasa Yahudinya. Ada orang minta berobat sama dia. Ditanya, Rasul, dari mana kau dapat susu? Dari ngobati orang ya Rasulullah. Aku gunakan jampi-jampiku masa Yahudi, itulah dihadiahkannya susu. Apa efek bagi Sayyidina Ali itu? Dijoloknya mulutnya supaya susu yang tadi keluar. Takut dia memakan hasil daripada musyrik-musyrik itu. Dijaganya sekali. Kalau kita kan dah jelas, agen sabu, agen togel ngundang, datang juga, ya kan? Karena ayamnya besar potongannya sama rendang. Udah jelas, tuh tak lagi dewara lah itu. Fikihnya aja pun ya, sudah kena dia, apalagi wara. Sulit mencari orang wara itu ya, agak payah mencari orang wara. Warak banyak. Kalau wara sikit, kalau warak banyak. Dan jangan kamu jadikan tamak atas dunia. Jadilah engkau orang yang memeliharakan, yakni bagi agama. Jangan kita tamak sama dunia. Sebab kalau kita tamak sama dunia, itu yang haram dikipas itu. Kalau sudah sampai kita kepada tamak dengan dunia, itu yang haram-haram dikipas itu. Sedangkan yang halal dilarang oleh Allah berlebih-lebihan, apalagi yang haram. Orang kalau sudah tamak, loba dengan dunia, maka seluruh dunia yang mengusahakannya dengan cara yang batil, atau memang benda itu memang sudah diharamkan dia, itu tetap dipungut oleh orang-orang yang tamak, yang rakus dengan dunia. Apa penyebab dia tamak dan rakus dengan dunia itu? Karena dia banyak memperturutkan hawa nafsunya. Dia ikuti keinginan nafsunya itu. Mau ini, mau itu, mau ini, ganti ini, ganti itu, robah ini, robah itu, rehab ini, rehab itu, ya kan? Tukar dari HP pipu, Oppo. Sebenarnya kan Oppo tuh, Oppo kan? Ganti sana, ganti kemari. Datanglah ketamakan, datang rakus. Dengan sebab banyaknya keinginan, loba. Orang yang menjalani akhirat, orang yang cinta kepada akhirat, mereka lebih memilih hidup itu sederhana. Sederhana. Mengingatkan kita kepada hadis Rasul, hubbud dunya
ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah induk daripada segala kejahatan. Hubbud dunya kulli ra'sil khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah induk daripada segala kejahatan. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, maka datang sifat-sifat tercela kepadanya. Sombong datang, iri datang, riya datang, ujub datang. Syarhul ghadab, orang yang gemar dengan marah. Orang yang kalau sudah dunianya banyak, suka marah-marahan dia. Karena datang sifat takaburnya, sombongnya datang. Loba, tamak, ya, hindari. Dan jangan kamu mencela. Jangan kamu diat'ana, yakni mencelakan orang. Mencela orang, niscaya sentosa engkau daripada lidah manusia. Jangan banyak kita mencela orang kalau kita memang tidak mau dicela. Kalau kita tidak mencela orang, maka mereka pun tidak akan mencela kita. Berbeda itu, ya. Berbeda kita menasihati dengan mencela, itu beda. Kalau menasihati kan salah, kita nasihati benar-benar dia. Bapak salah kan bagus. Ini enggak mencela. Bodoh oleh kau, enggak mau mati kecil, meninggal kenapa dah besar bau. Itu kan mencela itu namanya. Menghina dia. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang mengumpat dan yang mencela. Dan jangan ada kamu orang hasad. Niscaya segera paham. Jangan kita itu hasad, mendengki, ya. Jangan kita mendengki. Hasad itu penyakit batin itu, yang merusak amal ibadah itu. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatam. Jauhilah olehmu daripada penyakit hasad, karena hasad itu memakan amal ibadah seperti api memakan kayu bakar. Hasad itu memakan amal ibadah seperti api yang memakan kayu bakar. Habis amal ibadah kebaikan kita itu. Karena hati kita itu hasad, tidak senang saudara-saudara mendapatkan nikmat. Bahkan dia senang kalau saudara-saudaranya itu mendapatkan musibah. Kalau nanti saudara-saudaranya dapat musibah, dia senang. Tapi kalau saudaranya mendapatkan nikmat, dia tak suka. Itulah hasad itu. Hasada yahsudu hasadan, ya. Jadi jauhi daripada kita daripada penyakit hasad itu. Penyakit hasad itu sebabnya bertengkar.
Bertengkar-tengkar itu datanglah penyakit hasad. Kalau belum bertengkar, belum datang hasad. Tapi kalau sudah ada bertengkar, baru datang hasad. Jadi kalau kita untuk menjaga supaya jangan mudah hasad itu datang, hindarilah daripada kita bertengkar-tengkar. Ya. Hindari dia. Kalau masalah agama sudah kita sampaikan kepadanya, sudah. Kalau dia tidak mau, sudah. Misalnya kita katakan kepadanya bahwa khamar nabis, perahan anggur itu lama kelamaan kalau disimpan bisa menjadi cuka. Tetapi tidak kita letakkan sesuatu di dalamnya seperti batu, kayu. Kalau kita letakkan dalamnya batu dan kayu, ketika dia menjadi cuka, hukumnya tetap najis. Karena waktu kayu itu dimasukkan, dia masih khamar. Setiap khamar adalah najis. Kita jelaskan, kalau dia menjadi cuka dengan sendirinya, suci. Halal dimakan, halal. Oh enggak lah. Kalau saya enggak percaya, saya tetap khamar. Nah sudah, tak usah bertengkar-tengkar lagi. Usah bertengkar. Kulit yang disamak, yang hewannya tidak halal kita makan, tapi kulitnya disamak, seperti kulit buaya, kulit harimau, bukan bulunya ya. Kalau bulunya najis itu harimau itu. Kulit ular, biawak. Kalau disamak menjadi suci. Disamak menjadi suci. Penyamakannya tidak seperti penyamakan seperti najis mughaladzah. Najis kulit-kulit begitu, selain gunggung dan B2, menyamaknya cukup dengan benda yang kelap untuk menghilangkan darah, bau busuk lendirnya itu. Termasuklah memakai buah manjakani. Boleh pakai buah manjakani, atau pakai tai merpati boleh. Lalu kita bilang, walaupun dia suci dengan disamak, tetapi haram memakan dia. Bukan berarti mentang-mentang suci disamak halal pula dimakan. Dia hanya boleh halal untuk dipakai, tetapi tidak untuk dimakan. Tak bisa lah Ustaz. Kalau sudah suci, bolehlah ditoco. Toco lah kulit biawak. Haram. Dia hanya halal pada pakai dan tidak halal pada makan. Lalu dia mendebat kepada kita, sudah, tak usah dipanjangkan dia. Penyebabnya nanti menjadi pertengkaran. Kalau sudah terjadi pertengkaran, maka putuslah silaturahmi. Karena ada sebahagian manusia itu
sensitif kali dia. Hatinya itu sikit kali hatinya. Kadang-kadang kalau kita tegur dia, merajuk dia mudah. Boleh-boleh nanti tak masuk lagi dia ke masjid. Bisa aja kan? Malaslah aku ke masjid, banyak ada salahku katanya. Dari situlah berangkat sifat penyakit hasad itu. Dan yang kelima adalah hirman dan hizlan, yakni diharamkan daripada tiap-tiap kebajikan dan tiada beroleh taufik, maka tiada hampir mendapat dengan kehendaknya, dan tiada dia menang atas sebenarnya, seperti kata Hatimul Asam. Hirman, pendinding, penghijab, tidak bisa dia melakukan kebaikan kalau tidak ada taufik dari Allah. Untuk menghampirkan dirinya kepada Allah, kalau tidak ada taufik pertolongan dari Allah, ja'alallah 'alal 'abdi fi ta'atihi. Allah jadikan kuat bagi seorang hamba itu melaksanakan ketaatan. Itulah maksud dengan taufik. Jadi yang dimaksud dengan taufik itu, Allah jadikan kepada seorang hamba kuat untuk melaksanakan ketaatan. Itulah namanya taufik. Kalau dia hanya sekedar mengetahui tetapi tidak bisa dia melaksanakan ketaatan, itu hidayah. Macam masjid ini, orang yang masuk ke dalam ini hidayah saja. Yang sebahagian yang mendapat taufik, sebagian hidayah. Apa sebab? Awak ngaji dia pulang, nanti Isya masuk lagi dia. Kalau ditanya berapa syarat niat dalam solat, qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau ditanya itu tak ngerti, tak paham nih kalau ditanya itu. Berapa macam yang membatalkan solat, tak tahu nih. Berapa yang membatalkan wuduk, tak ngerti nih. Itulah akhir zaman. Ibadah mau, menuntut ilmu malas. Itu baru dipikih, belum lagi di tasawuf, belum lagi di tauhid. Kata Hatimul Asam, kenapa dikatakan dia Hatim Al-Asam? Nama aslinya adalah Hatim. Al-Asam itu laqab, gelar. Pernah perempuan datang kepada Hatim ini. Hatim ini kan orang alim. Pernah perempuan itu datang kepadanya bertanya hukum. Ketika dia berhadapan kepada Hatim, tiba-tiba perempuan ini buang angin deras. Buang angin dia, kentut dia deras. Ketika dia bertanya sama Hatim, terlepas buang anginnya. Lalu apa sikap Hatim tadi? Si Hatim tadi pura-pura tak dengar. Apa jawaban Hatim tadi ketika bunyinya buang anginnya tadi? Dia pura-pura bertanya, apa yang saudara tanya tadi? Yang kau tanya tadi apa? Coba ulangi lagi. Dia pura-pura tidak dengar suara itu. Apa yang kau tanya tadi? Coba ulangi lagi. Aku enggak dengar. Tentu perempuan itu merasa Hatim ini tak mendengar suara anginnya.
tidak mendengar suara buang anginnya. Dia bawa cerita yang lain supaya jangan malu perempuan itu. Itulah maka digelar dengan al-asam, orang yang tuli. Bukan peka dia, bukan, tapi seolah-olah tidak mendengar itu. Namanya hatim al-asam. Kalau kita tidak, kalau teman nak buang angin, colok setan, malu lah dia. Kadang-kadang tak dapat pun orangnya, diraba-raba. Kurasa dia tu, dia keluar dari luar tu dia tu. Berarti tak bisa awak digelar al-asam. Summun artinya peka, tuli, hatimul asam. Bermula orang berkata-kata, kejahatan orang itu tiada agamanya. Kata Khatim al-Asam, orang yang berkata-kata menceritakan kejahatan orang itu seperti orang yang tiada agama. Mengumpati orang itu macam tak paham, tak mengerti dia dengan agama. Kalau menasihati boleh, tapi kalau mengumpat-ngumpat, meribah namanya. Meribah, menceritakan keaiban orang. Umpama begini, misalnya kawannya itu jorok umpamanya, cerita dia sama kawannya, aku kalau sepulan tu bukan main joroknya, kalau sudah aku lewat muntah aku. Itu kan mencerita aibnya namanya. Tak boleh itu ya. Orang yang menceritakan keaiban orang lain, orang yang menceritakan joroknya orang lain, maka pahala ibadahnya pindah kepada orang yang diumpati dia. Siapa orang yang diumpatinya, maka pindah amalnya kepada orang yang diumpati. Tetapi jangan pula kita mencari supaya orang mengumpati kita. Biar banyak pahalanya dipakai yang selop dan sebelah. Ini ayah bawa sembahyang Jumat ni selop dan sebelah. Ngapa gitu ya? Nanti banyak orang umpat ayah banyak dapat pahala. Itu ayah pun masuk neraka tu. Karena gara-gara dia orang berdosa. Makanya berbuatlah kita sesuai dengan anjuran agama. Berbuatlah kita sesuai dengan hukum syarak. Kalau ada orang mencibiri kita, kalau ada orang menghina kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah menjadi pusing. Biarkan aja dia mencela kita, sementara kita berbuat sesuai dengan hukum syarak. Apa maksud hukum syarak itu? Betul-betul menurut aturan agama. Jadi kalau ada juga orang menghina dan mencerca kita, itu urusan dialah. Kita tak ada masalahnya. Tetapi benar-benar kita membuatnya sesuai dengan aturan agama. Paham kan? Pesta menurut aturan syarak. Apa aturan syarak tu? Sesuai kemampuan. Sikit undangan sikit. Kecil tendanya, kecil. Tak pakai karangan bunga, enggak ada. Ya sudah. Ini berkaca pula kepada orang. Kalau kecil acara kita bangga, enak kita bang. Nanti ditengok orang awak susah kali awak, malulah awak.
dikaca-kaca, dikias-kias kepada orang lain. Kalau begitu kita punya prinsip hidup, susahlah hidup kita. Suka berkaca kepada orang. Buat begini nanti ditengok orang payah, buat begini nanti apa kata orang, buat begini kata orang semua. Dia tidak mengikut hukum syarak. Makanya seperti itu susah jugalah hidupnya nanti itu ya, payah. Baju mesti mahal-mahal, padahal tak mampu. Dibeli juga mahal. Terpaksalah pakai duit mekar belinya. Dan orang gaib itu tiada abid, yakni orang yang gaib daripada pengetahuan, tiada dibilangkan dia abid. Kata Hatim Al-Asam bahwa orang yang beramal ibadah tidak di atas ilmu pengetahuan, maka tidaklah dikatakan dia itu adalah abid. Apa abid itu? Orang yang banyak ibadahnya, ahlul ibadah. Abid itu orang yang ahlul ibadah, banyak amal ibadahnya. Jadi kalau abid itu orang yang banyak ahlul ibadahnya itu, setiap waktu mereka isikan dengan ibadah. Itulah abid itu. Jadi kalau abid itu tak ada duduknya di warung main terop sama main catur, apalagi nonton bola Perancis sama Argentina. Itu bukan abid tuh, abad namanya. Abid itu waktunya itu habis dia gunakan untuk ibadah kepada Allah sesuai dengan konsep Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi waktunya itu habis, umurnya itu habis, hartanya itu habis, mulutnya itu habis, penglihatan habis, pendengaran habis untuk ibadah kepada Allah. Itu baru namanya abid. Ini menterop, menleng dari jam 10 malam menleng sampai jam 2. Kepala pakai juga peci lebay sampai subuh. Digantunglah leher tadi selap swalu, dijepitlah kuping tadi dengan jepitan kain, jongkok. Itu bukan ahlul ibadah, itu ahlul fasik itu. Ustaz, kalau kita meriahkan, turut serta meriahkan bulan Natal ini atas hati. Berdosa lah. Ya, berdosa lah. Contohnya kita pergi lah gitu, misalnya pas Natal ini apa? Iya, sengaja kan, sengaja kita membesarkannya kan. Iya, tak boleh lah, haram. Jadi dari kota itu bisa ya? Hah? Dilewatkan. Ya lewatkan lah. Tanggal 26-nya Iya. pergi. Kalau bisa jangan ditempah dia. Masak lontong malam tahun baru, masak ketupat malam tahun baru. Nah, itu ketagihan kebanyakan raya tu. Padahal Islam rayanya 2 aja udah. Kecuali memang berketepatan dia memang tukang jual serapan lontong, pas pula tahun baru besok masak lontong, dia enggak ada masalahnya kalau memang kebiasaan dia begitu. Kita kadang-kadang enggak nempah buat kue bangkit, buat kekaras malam tahun baru. Kadang ustaz pun ada juga beli kerang malam tahun baru tu. Beli kerang, beli ikan. Ngapain tat?
momen. Momen sama keluarga. Nah, liberal paham itu. Ya, paham? Liberal. Siapa ketua liberal di Indonesia ni? Ulil Absar. Ulil Absar. Apa kata Ulil Absar? Tidak jelas kisah-kisah Nabi dalam Quran itu. Karena ceritanya tak pernah habis, sikit aja, ringkas-ringkas. Itulah Ulil Absar itu. Sesat paham itu. Dan tak ada pula Al-Quran tu catatan kaki. Disuruh Tuhan buat catatan kaki bawah. Itu kalam Allah itu. Semua agama sama. Nauzubillah. Pemikirannya rusak. Semua agama sama. Boleh nikah orang muslim dengan kafirah, tak apa-apa. Karena Yahudi dan Nasrani itu agama Allah juga, kitab Allah juga. Kafir kitabiah itu adalah orang Israiliyah. Itu kafir kitabiah, orang Israiliyah. Yang diturunkan kepada mereka itu kitab. Ya. Sebenarnya kitab Nasrani itu banyak, ratusan. Cuman banyak bertikai di antara kitab itu, maka dijadikan 4 saja. Matta, Markus, Yohanes, 4 itu, 4 macam. Lukas, ya, Matta, Lukas, Yohanes, Matius. Sebenarnya banyak, 200-an lebih dirubah orang itu. Cuman saling bertentangan. Ini yang tak banyak pertentangan. Maka seluruhnya dirubah sudah. Maka tak ada lagi kafir kitabiah itu, tidak ada. Ya, kafir kitabiah itu tidak ada lagi. Karena kafir kitabiah itu adalah bangsa Israiliyah, tidak bangsa Arab. Apalagi bangsa Indonesia itu bukan kafir kitabiah. Kalaupun kita baca sejarah, Sayyidina Utsman pernah menikah dengan orang Nazariyat, orang Nasrani, Hailah. Begitu juga dengan Huzaifah pernah menikah dengan perempuan Yahudi. Mereka itu semua adalah memang betul-betul perempuan ahlul kitab, bukan perempuan majusi dan sebagainya. Jadi tak boleh lagi ya. Orang Islam tak boleh nikah sama orang kafirah. Ulil absar boleh, tak apa-apa. Syukur dah meninggal ya. Kok masih hidup dia, hancur. Itu bukunya dah dari dulu sudah ada itu. JIL, Jaringan Islam Liberal. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.